Es apa itu? Oh, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zidna ilman nafi'ah. Warzuqna fahma wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Saya tampilkan dulu di kitab hari ini. Kita pertemuan bahasan halaman 32. Ini tampilannya. Baik. Latihan fil amar. Oh, ini yang khusus. Oh, apa ini? Ini udah campuran ini. Teori-teori. Maksudnya waktu ini udah pada paham kan waktu itu ya. Yang ini halaman berapa nih? Halaman 28. Yang eh, sebentar. Ipa, tolong charger Ibu. Charger Ibu di kamarnya. Mm-mm. Baik, Bismillah. Kita di sini sekarang nih ya, mengerjakan yang ini.
Jadi ada catatan bagian ini nih Bu-Ibu, yang tahapan yang ini nih. Kalau Halaman misalnya halaman berapa, Tat? halaman 32 ya. Astaga. Ini kan fil amar yang dijazamkan dengan harokat sukun. Tetapi sebelum huruf akhir terdapat salah satu huruf alif atau waw atau ya. Huruf ilat Mak- gitu. Enggak, ya huruf ilat artinya Oh, menyebabkan mat kan. Mat Ya, ya, gitu. ya. Tapi kan di harokat akhir. akhir fiil mudoriknya, fiil amarnya kan harus disukunkan juga. Berarti akan terjadi ketemu dua sukun nanti. Hmm. Maka supaya tidak terjadi pertemuan dua sukun, Pun maka huruf huruf ilat ilat itu dibuang. dibuang. Artinya huruf tengahnya ya, itu ya. Di latihan berikut ini disediakan contoh-contoh ini. Maksudnya itu contoh tahapannya seperti ini nih. Eh Yasiru ketika fiil mudhari. Lalu kan Sir. dibuang ya-nya. Tidak perlu ditambah alif kebaca si, ya kan, kemudian harokat akhir fiil amalnya kan dijazamkan. Nah, di posisi ini nih, ya di posisi ini nih ada ianya memang sukun kan gitu, kan Ya, karena dijazamkan rohnya juga sukun kan gitu. ya, Nah ini nggak kebaca namanya nih, ini nggak kebaca ini. Maka yang harus mengalah huruf 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 itu mat yang di tengah itu supaya terjaga tanda jazamnya, eh, ya jadi harus mengalah yang ini gitu. Jadi hasil fil amalnya jadi sir gitu kan. Nah, itu yang kalau itu tadi ya 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 di akhirnya. Ada juga dimungkinkan eh, wow seperti ini misalnya dari fiil mudoriknya ya suku. ya, Nah, ini ada wow ini nih ketemu dua sukun nih. Ini nggak efektif dalam bacaan ucapan, nggak ada, nggak mungkin. Jadi harus mengalah huruf waw ini. Huruf waw ini harus mengalah mat itu. Baru Hmm. dibaca terakhir suk. Artinya gini. Sekarang balik logikanya. Balik logikanya. Suatu waktu ketemu di teks seperti kata ini, misalnya kan. Berarti kalau di itu pil amar misalkan pil amar udah tau lah itu pil amar. Lalu ada pertanyaan, kembalikanlah dia ke pil mudoriknya. Nah, berarti ada huruf yang Ditambahkan. ditiadakan. Ditiadakan. Mm-mm. Ada huruf yang ditiadakan gara-gara apa ini? Jazam itu. Nggak Mm-mm. ngerti. Ada ya? Jadi Ya, Yang ditiadakan jadi apa yang ditiadakan? Maksudnya? Nggak, maksudnya gimana? Ini kan dari kata Masnya Ustadz kan gini. Misalnya kita ketemu kata suk gini kan. Suk mm-mm. ini dari kata fiil. Ini kan fiil amar. Asalnya Iya, kan dia dari fiil mudori dong diamrin kan, dibikin iya. amar. Terus Ustadz bilang tolong rubah jadi fiil madi. Bukannya Bukan, ditambah. kembalikan ke fiil mudoriknya. Oh, dibalikin. Ya, berarti kan kalau awalnya telahnya suk doang, kalau kita nggak tahu nih, kalau kita belum belajar, apa ya fiil mudoriknya ya kan gitu. Hurufnya Iya. cuma terlihat, padahal fiil mudorik itu ada tinggal dikasih ya, ya suk, nggak kurang huruf satu lagi. Berarti ya itu tadi ada yang ditiadakan karena pengaruh jazam ini. Ah, Si orang yang sudah belajar fiil amar seharusnya ketika dibalik pun dia udah tahu ada huruf yang dibuang.
Ya, ada huruf ilah yang Ya, dibuang salah satu. Terus memprediksinya gimana, Dok? Iya. Huruf ilatnya ini apa dari harokat? dari harokat ini domah berarti wow kan? Oh Iya. gitu. Ya, ya, ya. Kalau kayak tadi ini pil amarnya misalnya ketemu kata Ini berarti Tidak, ya. iya, Iya. iya. ya Ya. gitu. Oh iya, iya, iya. Kalau sebelumnya patah berarti alif. Ininya Alif, iya. menandainya begitu ya. Iyalah, Mengembalikan kan dalam bahasa Arab itu kan ada konsep penyesuaian bunyi itu kan. Iya, iya. Penyesuaian bunyi huruf itu Dan mempengaruhi bunyi kan. ya. Vokal kan cuma 3, ada U, ada A, ada I. Jadi yang Ustadz, aku masih nggak paham. Suk gitu kan, suk kok gitu kan, dibalikin ke fiil mudhari'nya ditambahin ya suk gitu kan maksudnya Ustadz. Terus karena ini ada doma, berarti sama wau. Jadi gimana? Ya tambahin wau. Jadi Ya, ya fiil mudhari ya suku kan tadi. Oke, enggak aku pahamin dulu. Ya suku itulah kata asalnya kan. Ya, suku, Iya, iya. iya. Motoriknya ya suku. Ya suku, mestinya ya suku gitu ya. Iya, sebelum dijazamkan ya begitu ya. Suku. Oke. Kalau oke paham. Suku, oh iya. Kalau dijazamkan kan huruf yang terakhir harokat sukun. Ya, ya. Insya Allah, ya Allah. Oke. Berarti di fiil amar ini memungkinkan hanya 3 huruf gitu ya. 2 huruf. 2 huruf kan? 3 huruf kan? Enggak. Kan ada juga yang tersisa 1 huruf. Oh iya. Ya. Setelah dijazam, Karena huruf ilatnya dibuang gitu ya. Iya, huruf ilatnya 2 kan? Dibuang gitu. Seperti dari kata yaqi waktu itu kan? Ya. Yang udah ketemu kan 2 ini, jib, khof, Iya. sir, kan 2 huruf. Sok, tiba. Berarti huruf sebelum sukun ya, Tat, yang perhatiin. Ya pasti, benar pasti itu huruf yang ilat yang itu yang sebelum akhir karena kan mengejar posisi jazam di huruf sehat terakhir, huruf sehat terakhir. Ya, memang ini dialami yang huruf sehat yang khusus untuk fiil amar domir anta. Karena kalau fiil amarnya domir antuma, domir antum nggak terjadi karena karena tanda jazamnya kan hasbun nun. Wow alif ya. Ya, hasbun nun, buang nun. Ini hanya terjadi untuk fiil amar domir anta aja. Domir anta. Kalau domir anti juga nggak terjadi nih, karena nggak perlu dibuang, karena buang nun dia. Ustadz, yang halaman 27 ada tuh yang Yuri gitu pakai ya. Itu kenapa jadi Ari, Ustadz? Ada nih contoh halaman 27. Iya itu coba dijelasin kenapa jadi itu fiil amarnya. Yang mana sih? Ya, bingung Ustadz ini. Yuri. Iya, seharusnya itu sudah dipahami tuh kenapa jadi Ari. Ini Ari. Yang nomor berapa? Karena iya-nya kan dihilangkan. Ya gitu ya, Tat. Iya ini kan bawaan domir mudhore. Iya-nya dihilangkan. Ya, terus? Iya ya, tapi depannya hidup ya. Iya, dari terus. Hamzahnya dari mana, Ustaz? Ari. Iya, itulah yang itu inti pertanyaan yang tanya Bu Lina itu. Coba jelasinlah Bu Ida. Masih
Kemarin sempat dijelasin ya kalau tambah A tuh apa gitu, tambah. Iya, iya itu tadi yang Ditambah kalau sukun depannya Kalau Ibu, huruf sukun di huruf yang depannya di depannya hamzah, sukun. sukun. Kalau Yang sukun. ini ini kan bukan. sukun. Iya, Sukun apa kalau doma? Misalnya kalau sukun kan setelah di dihilangkan hamzah. iya-nya, hurufnya sukun, maka ditambahkan alif gitu kan ya. Iya. Hamzah gitu kan ya Ustadz. Nah, ini kan maksudnya bukan sukun, tapi ditambahkan hamzah. Memang saya juga bingung, nggak tahu. Iya, Ustaz, bingung. Itu berarti ibu-ibu belum selesai yang halaman 28. 27. 28. Iya, 27 28. Oh iya Eh, iya iya. Iya iya. Yo yang ini apa belum lo? dijelasin, Ustaz. Ah, Yo Aja Yang ulang. nomor 3 Yuri belum dijelasin. aslinya dari halaman Makasih. 28 belum dijelasin. Yo Yang belum 27, belum 27. belum Ustaz. Ya udah berarti biar dijelasin lagi. Inilah gambar yang di layar inilah masalahnya itu inti Iya iya jawabannya. Oh, beda ya. Oh, sama. iya iya iya. Jadi harus dikembalikan dulu. Di Ini Hamzah. nih Hamzah Hamzah qat'i namanya itu ya. Oh, Ini dia nih. af. Oh, af. Al. Af. Di contoh latihannya itu di halaman 29 tadi Ibu bilang. Apa halaman 30? 30. Latihan. Nah, jelasin dulu yang 28 tak nggak paham tak? Nah, yang ditanya Bu Lina dulu tadi di mana soalnya itu kenapa bunyinya Ari gitu. Itu yang di mana itu Bu? 27 Ustaz. Di halaman 27. 27. Halaman 27. 27. Di contoh atas sedikit Ustaz. Naik sedikit. Nah, ini nih baris keempat. Oh iya iya ini sama ya. Ya Allah. Ada catatan ditambahkan hamzah tadi. Ada kan? Iya, kenapa ditambahin Hamzah? Kan ada penjelasannya di halaman 28. Hah? Halaman. Oh, 28. Jadi ini dari Yuari gitu ya. Betul. Yuknya di Sebenarnya originalnya Yuari. Yuari ada alif, ada Mm-mm. hamzahnya. Mm-mm. Ini Khusus perlakuan itu untuk fiil wazan af'ala yuf'ilu itu. Ini yang ininya apa sih Ustaz? Mantinya apa sih Yuri? aro Oh aro dari aro. memperlihatkan artinya. Jadi gini saya tampilkan aja histori catatannya nih. Iya iya iya. Aro Yuri. Jadi ini khusus fiil apa namanya tadi? fiil amar. Wazan Iya ini bahasan fiil amar betul. Eh, wajan af'ala yu apa iya. itu Jadi itu dulu dipegang ininya materi masalah utamanya. Jadi ada apa namanya? dasarnya aja dulu af'ala yu elu tuh. Jadi dari fiil mudhorik af'ala yuf'ilu yang Ya, fiil berapa huruf ini? Fiil 4 huruf dengan wazan af'ala yuf'ilu. af'ala yuf'ilu. Allah. Yuf'ilu. Ya, Itu af'ala tadi yuf'ilu. Bu yang di halaman 28 tadi. Nah, af'ala yuf'ilu ini bunyi yuf'ilu ini itu hasil penyesuaian bukan ori. Orinya orinya apa? Yu af'ilu. Itu dia. Orinya yu'af'ilu. Itu yang harus diketahui dulu. Bunyi fiil eh, apa ini? Fiil mudhari'nya bukan yuf'ilu aslinya, tapi yu Af. Afulu. yu'af'ilu.
Jadi ada hamzah qat'i, ya. Ada hamzah. Mana hamzah qat'i itu ini? Ini hamzah qat'i ini yang apa namanya? Di mana? Di wawu ya, Tat? Iya, bukan waw itu rumahnya doang. Oh iya, maksudnya posisinya di atas wawu. Iya, hamzah yang disebut dia hamzah qat'i gitu ya. Hamzah Fat'i. Jadi membikin fiil amar tipe fiil ini jangan ambil dari bunyi yuf'ilu itu maksudnya. Ya, ya, ya. Jangan ambil dari bunyi yuf'ilu karena dia nggak ori itu. Jangan ambil dari sini. Jangan ambil dari yuf'ilu. Itu dulu dipahami ya. Jangan ambil dari yuf'ilu untuk tipe fiil ini. Nggak ngerti. Nggak ngerti, lanjut, Tat. Gimana tadi? Nggak, lanjut. Iya, kan kita cerita membuat fiil amar kan? Iya, ya Ustadz. Teorinya kan sudah kita pelajari dari awal. Fiil amar itu dari apa? Itu dari fiil mudhari. Oh iya, itu udah dipahami dari awal, udah latihan, udah sering, udah berhasil semua latihannya. Permasalahan. Hah? Kalau dibaliknya kita bingung, Tat. Misal udah jadi fiil amar, pengen tahu fiil mudhari. Enggak, ini bukan itu temanya. Ini temanya yang ditanya Bulina tadi, kenapa ada hamzah? Kan itu temanya ini sekarang. Nah, permasalahannya kalau dari teori yang sudah dari awal kita pelajari, teori dasar lah, kan gampang kan cara bila amar itu. Buang huruf mudhari'nya. Iya, tambahin alif. Tidak terbaca. Jangan dulu. Jika terbaca, ya udah. Nggak ada yang perlu ditambahin. Jika tidak terbaca, tambah alif. Gitu kan? Iya, iya. Nah, sekarang aplikasikanlah teori ini dulu ke yang ini nih misalnya. Aplikasikanlah dulu ke teks ini. Misalnya, aplikasikanlah dia ke sini. Yang tadi fi'il mudhari bunyi yang apa nih? Yuf'ilu nih. Bikinlah fi'il amar dari yuf'ilu misalnya kan. Dengan teori yang sudah dipelajari selama ini. Yuf'ilu berarti yu'af'ilu berarti Dulu, seandainya belum belajar yang bagian ini. Oh, seandainya belum. Seandainya belum belajar, maka dari yuf'ilu ini pasti yang dilakukan adalah buang yaknya. Buang yaknya. Tambahkan alif. Karena tidak terbaca, karena sukun yang tersisa sukun, apa namanya? Iya. Jadi otomatis apa yang dilakukan? Tambahkan hamzah di depan. Bukan hamzah. Alif tanpa harokat. Kan itu teorinya. Iya. Iya kan? Yang sudah teori dasarnya kan gitu. Iya. Kalau ditambahkan alif tanpa harokat, berarti ini kan hasilnya. Iya. Lalu jazamkan akhirnya. Iya. Maka bunyinya jadi apa dibaca? If'il. Pertanyaannya, benar nggak hasilnya ini sesungguhnya? Ya kalau hanya kalau seandainya ada ya. Maksudnya ada perbedaan nggak dengan kalau disesuaikan tadi dari yu'af'ilu gitu. Iya, pasti beda kan hasilnya. Jadi kan ini kan dibacanya if'il. Padahal itu dibikin jadi if'il gara-gara dibikin dari yuf'ilu. Oh, sementara yang ini
Sementara jika fi'il mudhari tipe yuf'ilu seperti ini aslinya bukan yuf'ilu tapi yu'af'ilu. Maka dibikin fi'il amarnya bukan dari yuf'ilu tapi dari Afilu. yu'af'ilu. Sehingga itulah yang menyebabkan bunyi akhirnya nanti fi'il A-nya. Sekarang kita bikin teori yang kedua. Yang dengan ilmu. Ini dalam keadaan bodoh. Ini dalam keadaan tidak tahu. Iya, iya. Iya, iya. Ini dalam keadaan tidak tahu ini. Nah, sekarang kalau diketahui ternyata yuf'ilu itu bukan aslinya, tetapi aslinya adalah apa tadi? Yu'af'ilu. Maka yang pembuatannya dari yu'af'ilu dong. Iya. Kalau yu'af'ilu buang yaknya, masih ada hamzah kebaca kan? Iya. Iya, iya, iya. Udah karena ini kan hanya garena dia hamzah di awal, nggak boleh dong rumahnya waw. Harus Iya, jadi alif. alif. Jadi ganti rumah aja, ya kan? Hmm. Baru jazamkan akhirnya. Kan jazamkan akhirnya. Jadi bunyi akhirnya A-nya kan tetap utuh. Jazamkan akhirnya dengan sukun. Jadi af'il. Bu, jadi yang benar prosesnya yang kedua bukan yang pertama. Khusus fi'il wazan apa tadi? Afilu. Af'ala yuf'ilu. Af'ala. Mana af'ala? Yang fi'il madinya af'ala, fi'il mudhari'nya yuf'ilu. Kalau belum paham, nggak usah dilanjut dulu. Fi'il mudhari. Coba dulu di apa namanya? Sapi. Diresapin dulu. Dicerna. Dicerna. Sehingga nanti itulah jawaban yang ditanya Bulina tadi. Kenapa itu Ari? Yang ditanyakan tadi. Iya. Kenapa itu menjadi fi'il amarnya Ari nih ha? Yuri gitu kan fi'il mudhari'nya dari kata yuri. Oh kan menghilangkan yaknya itu toh. Udah dibuang. Kalau cuma gitu saat Iya udah dibuang. Tersisa? Iya ri. Terus kita tambahkan alif. Kalau saya mikirnya cuma gitu. Enggak, ini yang tipe ini enggak ditambahin alif. Ini Hamzah. ditambahin hamzah fathah Hamzah. Iya hamzah. Tapi kan ini nggak normal ini dari teori-teori yang kita pelajari sebelumnya itu loh. Iya. Kalau kita kembali ke awal membuat fi'il mudhari, gitu kan? Nah, ini ya, di halaman 21. Ini kan teori asalnya. Ini yang standarnya kan ini teori yang ini. Nah, Oke. teori yang halaman 21 itu tuh. Itulah asalnya fi'il amar. Nah, kalau hanya mengandalkan ini untuk memfi'il amarkan fi'il af'ala yuf'ilu, keliru hasilnya. Saya keliru ya toh. Oh, Keliru rasanya karena fi'il mudhari yang wazan af'ala yuf'ilu itu ada hamzah yang ditiadakan ketika fi'il mudhari'nya. Aslinya itu tadi yu'af'ilu yang halaman 28, penjelasannya halaman 28. Tapi kalau nggak paham, nggak puas saya nih. Kalau nggak paham bagian ini, ini nanti ini jadi bermasalah ini ke depan ini. Suruh. Enggak, yang jadi masalahnya tuh kan kenapa ada hamzah itu? Nah, jawabannya halaman 28. Coba dicek lagi halaman 28 dulu. Dipahami dulu halaman 28 itu dengan benar.
Yang saya jelasin tadi itu halaman 28 sebenarnya. Penjelasannya halaman 28. Cek Yang halaman dijelasin, 28. yang Halaman dijelasin 28. ngerti Ustadz, cuman Ya. maksudnya yang dijelaskan tadi paham insya Allah, cuman maksudnya ini tiba-tiba ada hamzah kan, kalau yang tadi kan memang berurutan ya, hamzah ada setelah ada di atas waw gitu. Iya, Jadi, sebelum itu Ibu harus tahu, harus ngerti yang halaman 28 yang di layar ini. Jadi bentukannya Yuri itu dari aro yuari. Gitu ya, Iya, Ustaz? iya itu Nah, yang kata Bu Ida udah betul. oh jadi Masa? yuari, ada hamzahnya itu dari yuari ya gitu. Iya, ininya Bu, dari mati, perubahan mati ke mudoreknya dengan tadi wazan af'ala yu'af'ilu tadi kan berarti aro yu'ari. Tapi dengan penyesuaian jadi yuri. Jadi kalau dikembalikan jadi tetap sebenarnya ada hamzah di depan ro gitu ya, Tat. Makanya jadi iya. ari. Oh ya, oke. Sebenarnya Hamzah itu ditambahin atau emang ori dia? Ori Ori tapi sebenarnya. tapi Nah. karena penyesuaian bunyi dia dihilangkan, betul gitu, Tat. Penyelesaian bunyi di pil amar atau di pil mudori? Amar. Dihilangkan. Amar. Dia Mudore, punya mudore. Di rumah. mudori. Di mudori dia. Sorry. Kan yang namanya Hamzah harus punya rumah. Oh ya, Maksudnya itu masalah penulisan itu. tidak bisa ini. ditulis sendiri gitu. Yuri, yuari, jadi hilangkan ya, jadi alif ari. Ya ketemu tat gitu. Yuri. Hanya berlaku untuk satu tipe fi'il ini aja, yang wazan af'ala yuf'ilu. Satu, dua, ri. Oke. Ibu-ibu itu berarti harus ini juga ya, harus ketika cerita fi'il, itu ibu itu jangan lupa, penting, wajib untuk mana kemarin itu ya. Kami tetap dalam bentuk aktif. Waktu itu ada saya share ke ibu-ibu yang judulnya ringkasan fi'il kan? Belum. Sebentar, ringkasan fi'il. Sebentar. PDF. Pernah. Sebentar. Sepertinya pernah, Ustaz. Yuk. Ini di layar. Oh, yang aku. Iya. Pernah kan? Pernah. Itu bolehlah Ibu cetak dengan ukuran kertas A3, lumayan besar itu. Nah, tempel di dinding zaman-zaman anak sekolah dulu. Iya, betul. Ini nih, semua ini memang harus ada dalam bayangan Ibu semua ini, satu halaman ini. Jadi supaya nanti, jadi semua kasus fi'il amar itu standar semua perubahannya, kecuali untuk kasus yang ini nih. Nah, itu aja lah. Jadi semua bunyi fi'il mudhari di contoh ini itu ori. Semua fi'il mudhari yang ada ini semua orinya ini. Fa'ala yaf'ulu, yaf'ululah orinya memang begitu. Yang tidak itu cuma satu. Nih. Ini ada, ini af'ala yuf'ilu, itu kan fi'il mudhari ya kan? Iya. Nah, ini ingat nih, yang ini aslinya bukan yuf'ilu. Enggak.
Yu'akrimu, Aslinya yu'akrimu, yu'af'ilu. Aslinya Tuh. bukan yukrimu, tapi yu'akrimu. Nah, itu aja. yu'akrimu. Semuanya di tabel ini, fi'il mudhari itu itulah apa adanya. Kecuali ini. Iya, iya. Jadi yang ada perubahan bentuk ya di bola wajan ini berarti ya. Iya, fi'il mudhari'nya doang. Ya, baik. Jadi misalnya kita lihat dari atas nih, contoh. Nah, yang dari nomor ini kan nomor 1 yang 4 huruf nih, misalnya. Nomor 1 itu kan wazannya fa'ala yufa'ilu. Ya udah, memang fi'il mudhari yufa'ilu. Utuh huruf apa yang di fi'il madi ada di fi'il mudhari. Contoh farroha yufarrihu. Berapa huruf di fi'il madi? 4 hurufnya ada di fi'il mudhari. Ya kan? Iya, iya. Ada. Lihat nomor 2. Berapa huruf? 4 huruf, yaitu fa'ala. Seperti kata qatala. Berapa huruf? Qatala 4 huruf. 4 huruf yang di qatala ada nggak di fi'il mudhari 4 huruf itu? Ada. Ada. Hanya Ada. ditambahkan. Itu standarnya huruf yang ada di fi'il madi ada di fi'il mudhari. Standar asalnya begitu. Nah, pas nomor 3 coba perhatikan. Af'ala, akroma contohnya. Iya. Lengkap nggak huruf yang di fi'il madi di mudhari'nya? Iya, iya. Hah? Ya. Harusnya Lengkap tidak? akrimu. Ya. Akroma, Yuf'il. yukrimu. Lengkap. Mana lengkapnya? Akrimu harusnya ya. Ya nggak lengkap. Seharusnya ada hamzah di fi'il mudhari kan? Kan normalnya huruf apa yang ada di fi'il madi itu harus ada di fi'il mudhari. Ya, hamzahnya nggak ada. Ya, akrimu. Itu Jadinya. makanya asalnya yu'akrimu. Oh, karena di madinya ada hamzah ya akroma. Ya. Berarti harus apa ya Ustaz? Apanya? Hurufnya yang ada hamzahnya. Kayak Ari itu kan nggak apa. Mungkin lebih ke pola ya. Wazan itu. Bawaan Wazannya. wazan. Wazan pola ya. Iya, ke wazannya. Nah, sekarang kita yang fi'il yang 5 huruf misalnya. Berapa huruf fi'il madinya? Yang 5 huruf itu kan fi'il madinya. Iya. Ada huruf apa? Ada huruf ta, ada huruf fa, ada huruf alif, ada ain, ada lam. Contoh seperti kata taba ada huruf ta, ada huruf ba, ada huruf alif, ada huruf ain, ada huruf dal. Sekarang amati huruf yang ini semua wajib ada di fi'il mudhari. Ya, taba. Ada nggak dia? Ya, taba. Ada semua. Karena fi'il mudhari kata ya-nya itu kan karena fi'il mudhari kan, tapi sesudah ya itu kan semua hurufnya itu ada di fi'il madi kan? Ya. Ya. Iya, itu teorinya. Teorinya huruf apa di fi'il madi, huruf itu harus ada di mudhari. Itu teorinya. Udah. Oke. Itu teorinya. Nah, sekarang ketemu ini. Di luar teori berarti ini, keluar dari teori normal ini. Oke. Ini kenapa dia ini, gitu kan? Iya. 4 huruf fi'il madinya. 4 huruf yang di fi'il madi itu kok nggak lengkap di fi'il mudhari'nya? Mudhari'nya. Apa yang nggak ada di fi'il mudhari'? Di yuf'ilu, yukrimu. Apa yang nggak ada? Hamzahnya. Berarti ditiadakan gara-gara sesuatu. Aslinya ada. Itulah bunyi aslinya af'ala yu'af'ilu, akroma yu'akrimu. Itulah bunyi aslinya. Jadi kalau ada perintah bikinlah fi'il amar dari fi'il mudhari yang ini.
Maka fil amirnya dibikin dari mana? Dari Mudori. Dari bentuk Dari mudhari madi. aslinya. Dari madi. Dari Karena sini. bikin alif kan. Ada hamzahnya. Roma. Dari fil mudhari aslinya. Ini bukan aslinya. Yukrimu bukan aslinya. Aslinya ya. Aslinya yuk akrimu. Aslinya yu'akrimu. Dari situ bikin fil mudhari'nya, jangan dari yukrimu. Nanti kalau dia bikin dari yukrimu, sesat. Iya. Yuk. Jadi ikrim nanti dibikinnya. Ikrim katanya. Ya. Ikrim, iya betul. Ikrim. Oh. Tapi sebetulnya itu artinya sama nggak, Tak? Nggak ada kosakata ikrim. Yuk. Ya maksud saya itu. Namanya aja sesat. Yuk akrimu sama yukrimu. Beda ya tat artinya ya. Nggak ada kosakata itu. Yukrimu itu dari yu'akrimu yang tidak diucapkan yu'akrimu ketika fil mudhari karena ada bunyi ua di mulut lisan Arab itu mereka nggak suka. Itu aja. Jadi udah menjadi distandarkan khusus bunyi af'ala di fi'il mudhari'nya disederhanakan tidak ada hamzah di fi'il mudhari'nya. Akibat penyesuaian supaya mudah diucapkan oleh lisan Arab. Karena ketika ada bunyi akrama yu akrimu ua dari ua dengan hamzah itu di lisan mereka nggak plong gitu, nggak apa namanya? Khusus wazan ini. Iya. Khusus wazan ini gitu. Kalau nanti ditanya kenapa begitu Ustaz? Ya bahasa orang itulah kita ngikut-ngikut aja lah. Urus Jadi wazan inilah yang dapat perlakuan khusus tadi. Amarnya di apa Ustaz amarnya? Yang mana? Yang yu akrimu jadi Bikinlah dari yu akrimu. Enggak, kalau sudah ibu tahu bunyi asalnya yu akrimu, udah jalankan aja teori yang ada. Jadi akrimu ya. Jadinya Ya, jadi akrim. Akrim. Kan teorinya kalau sudah ketemu fi'il mudhari aslinya yu akrimu ya tinggal buang ya-nya. Sesudah dibuang ada hamzah fathah. Tersisa nggak perlu ditambah apa-apa lagi, mang itulah huruf aslinya. Baru jazamkan akhirnya. Jadi apa? Akrim. Dah. Akrim. 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 Dijazamkan akhirnya karena huruf fi'il karena dia huruf sehat akhirnya. ya Ustaz. Jadi kalau tadi contoh yang di buku tentang fi'il mudhari yang ini, berarti tinggal di ini aja. Yuri ini bukan aslinya. Iya. Oh. Ya. Aslinya Yu ari. Yuk Ari. Mana yu afilu. Ya Ustaz. Yu ari kan gitu. Yu ari. Yuk Ari. Lalu buang ya-nya. Tersisa hamzah berharokat fathah. Fathah. Lalu jazamkan akhirnya. Apa jazamnya? Maunya hilang. hilang. Ya-nya dihilangkan. Huruf Iya. Huruf ilat udah. Nah, jadi masalah rumah hamzahnya menyesuaikan teori penulisan. Ya kan? Teori penulisan tidak dipakai rumah waw di awal. Ini menjadi awal kata dia nih.
Jadi rumahnya alif. Iya. Oh, karena ini bukan ori ya. Jadi yang ori kan yuk ari. Oke. Yuk ari. Ya, Tat. Kan ori. Artinya memperlihatkan. Kan. Yuari itu Yuri itu tadi di buku Yuri itu artinya memperlihatkan. Kalau Ari, Berarti, hah? kalau Ari lihatlah. Ari. Ya, arti fiil mudhari'nya, Kamu, arti kamu. fiil mudhari Yuri itu dia memperlihatkan kalau Yurinya itu kan fiil mudhari dhamir huwa nih. Ya. Nah, ini kalau di fiil amar kan tadi bunyi fiil amarnya jadi apa? Lihatlah. Lihat. Ari, bukan lihatlah, artinya perlihatkanlah. Oh. Perlihatkan. Perlihatkanlah sama lihatkan ya kalau lihatlah beda ya. Beda. Lihatlah itu beda dengan perlihatkanlah, beda itu. Ya. Film-filmnya beda bunyinya. Kalau melihat itu yaro. Yaro. Lihatlah. Yaro, melihat. Yaro, melihat. Fil amarkanlah yaro. Ya, yaro. Yaro. Ya. Oh. Yar. Yaro berarti. Yuri Yaro itu ada mat di akhirnya. Yaro, ada mat. Oh, ada ya ya. Ada Mat, ada mat. Ya, mat. ada Yaro. alif ya. Bikinlah Ada fil alif. amarnya. yar. Yaro, tunggu tat. Yaro, ya. Hurufnya ya sama ro berarti ya. Bukan. Yaro. Seperti yang Yaro. kubaca nih. Yaro, ada matnya. Ya. Nah, bikinlah fil amar dari yaro. Fil. Masjid. Melihat ini fiil amar. Yar. Ayuro. Yaro ini melihat fiil amar. Fiil mudhari'nya yaro, artinya melihat. Buatlah ke fiil amar. Buat ini fiil mudhari. Fiil mudhari. Tunggu tat, aku jadi pusing. Yaro ya. Buang ar. Ya. Ayo. Alah, sepeda. Pengen yang jauh. Pusing. Kerja harus mulai. Kerja harus mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tak nilai pada atas. Ini fiil mudhari yaro. Ada juga fiil mudhari yuri. Yuri kan yang tadi yang di buku. Ya. Ini ya ro berarti ro. Aro. Aro. Ar. Aro pakai hamzah ya. Aro. Ya Benar ya? ro. Ya hilang jadi ro terus aro ya Tat. Aro. Dari mana datang hamzahnya? Enggak sih. Bikin dulu ke huruf fiil mudhari yang aslinya dulu nih, cuman aku bingung. Tinggal ro gitu doang. Ya ro. Tinggal ro aja ya. Tinggal Ya, ro doang. Betul. Ro. Kenapa lagi cari? Nggak ada aslinya, emang itu aslinya. Iya. Oh iya ya, ini kan dia nggak mati kan? Lihatlah ya Tat jadinya ya. Iya. Ya ro. Ro doang jadinya. Ro pakai iya Tat? Enggak. Enggak ya Tat. Di Pakai Tat. amar enggak lagi. Di amar enggak ada ya lagi. Enggak ada iya. Enggak ada huruf ilat.
Pusing juga ya. Kalau pusing, sabar-sabarin. Udah. Karena basic sayanya nggak kuat di itu. Basicnya buat di mana? Nggak akunya sayanya nggak kuat di itu. Di apanya? Basic Ya. apa yang nggak kuat? Dori sama Madinya masih suka lupa-lupa. Jadinya pas kembalikinnya susah. Ini yang Dia. yang dikembalikan ke bentuk kode itu cuma satu tipe PIL doang. Af'ala yuf'ilu doang. Sisanya yang di halaman yang saya perlihatkan tadi nih ya. Ini memang apa namanya? Kalau ingin tuntas masalah fi'il, memang ibu-ibu itu nggak bisa lari dari ini. Hanya mencapai inilah tahapan belajar bak kata itu oh, sampai 5 juz. Oh iya. Bu Ida, Bu Ida ini pernah di-print waktu di rumahku bukan Bu Ida? Iya. Enggak, setelah itu ada, tapi kita pernah share di grup. Oh, tapi belum di-print ya? Belum. Ini kan ringkasan dari Amsilah Tasrifiyah, buku yang apa namanya? Buku kuning yang kecil yang sudah dibagi itu. Ringkasannya. Jadi bagaimana tahapannya supaya ketika disebut fi'il itu kan luas sekali ya berarti ya. Berarti kalau disebut fi'il, inilah yang tersimpan di memori ibu seluruhnya. Ini mesti dilihat lagi, Jangan cari-cari yang lain lagi. Nah ini aja. Jadi semua ini pada dasarnya fiil itu bentukannya sama antara madi sama mudori. Ya, Kecuali dua wajan. Itu doang. Apa Itu doang. maksudnya? Gimana? Coba bikin kalimatnya. Ratna matiin dulu itunya. Jadi dulu. Pada prinsipnya wajannya itu yang Ustadz share tadi itu bentuk madi sama bentuk mudorinya harusnya sama. Perubahan kata-katanya ada sama. Bahasanya kurang pas gini. Normalnya, standarnya. Biar aku ulangi ya, udah ulangi. Fiil itu dikelompokkan ada yang 3 huruf itu dulu kan? Waktu juz 2 kan kita udah sering latihan. Ini fiil berapa huruf? 3 huruf. Ini fiil berapa huruf? 4 huruf. Ini fiil berapa huruf? 5 huruf. Ini fiil berapa huruf? 6 huruf. Masalah 3, 4, 5, 6 huruf itu dilihat dari mana? Huruf akar hurufnya ya? Bukan. Dilihat fiil madinya. Ya. Bukan fiil mudhari'nya. Lihat fiil madinya. Itulah yang menentukan fiil itu disebut 3 huruf atau 4 huruf atau 5 huruf atau 6 huruf. Itu paham itu? Jadi di halaman 1 lembar yang saya tampilkan di layar sekarang ini, inilah fiil itu seluruhnya. Ada fiil 3 huruf. Yang 3 huruf itu ada 6 varian 6 varian modelnya. 6 varian ya. Madi mudhari'nya ada fa'ala yaf'ulu seperti nasara yansuru, ada fa'ala yaf'ilu seperti daraba yadribu, ada fa'ala yaf'alu seperti kata fataha yaftahu, ada fa'ila yaf'alu seperti kata alima ya'lamu, ada fa'ula yaf'ulu seperti kata hasuna yahsunu, ada fa'ila yaf'ilu seperti kata hasiba yahsibu. Dah, enggak ada yang ketujuh, udah 6 ini aja. Yang fiil berapa huruf? 3. Nah, normalnya fiil madinya 3 huruf, maka huruf yang 3 biji itu ada juga terlihat di fiil mudhari kan gitu teorinya. Semua ada. Contoh nih, kita lihat kata kata nasoro nih. Hurufnya ada 3 huruf di fiil madinya kan, huruf nun, shod, ro. Ketika fiil mudhari bunyinya yansuru. Ada nggak huruf nun, shod, ro di yansuru? Ada. Ada 3. Lengkap dia, ada dia. Nah,
Ketika ada kata seperti kata daraba yadribu, 3 huruf di fi'il madinya itu ada nggak huruf dot, ro, dan ba di yadribu? Ada. Semua ada, semua. Nomor 3 ada, nomor 4 ada, nomor 5, nomor 6. Terus kita pindah ke fi'il yang 4 huruf. Seperti fa'lala, yufa'lilu, huruf akarnya 4 huruf. Seperti kata dahroja. Fi'il madinya 4 huruf. Nah, dahroja, 4 huruf itu ada huruf dal, ha, ro, jim. Ada nggak 4 huruf ini di fi'il mudhari'nya? Fi'il mudhari'nya yudahriju. Ada nggak? Ada. Ada. Nah, udah lanjut kita ke fi'il yang 4 huruf, tapi ini 4 hurufnya akarnya 3 tambah 1. Jadi 4. Oh, Bedanya ada. ya, bedanya yang ini, yang dahroja dengan farroh itu beda. Kalau dahroja, 4 hurufnya ini akar semua. Hmm. Kalau farroha, Ada tasjidnya ya? ada penambahan huruf yang sama. Huruf akarnya 3. Gitu kan? Tapi ada tasjid ya. Tasdid, bukan tasjid. Tasdid. 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 Udah itu, mana huruf yang 4 di fi'il madi? Ada huruf fa, ada double ro, ada ha, 4. Ada nggak huruf tersebut di fi'il mudhari'nya? Ada. Ya, Yufarrihu, ada. ada, lengkap dia. Nah, berikut yang 4 huruf berikutnya ada kata bunyinya wazannya fa'ala yufa'ilu, seperti kata qatala yuqatilu. 4 hurufnya di qatala itu huruf akarnya 3, qaf, ta dengan lam, ditambah 1 huruf alif antara huruf akar pertama dan kedua. Jadi 4 huruf dia. Tipe yang ini 4 huruf jadi qatala. Pertanyaan, ada nggak 4 huruf yang ada di fi'il madi ini tersedia nggak dia di fi'il mudhari? Ada. Ada. Nah, sekarang kita pindah ke sini. Af'ala, ada wazan af'ala yuf'ilu. Itulah wujud kosakata itu. Af'ala yuf'ilu. Lalu perhatikan berapa huruf fi'il madinya? 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ada huruf hamzah, huruf kaf, huruf ro, huruf mim. Nah, perhatikan, ada nggak lengkap huruf 4 ini di fi'il mudhari'nya? Nggak ada karena ya. Tidak. Ada 1 huruf hilang. Ada yang kurang. Nah, berarti aneh dia. Aneh dia nih. Berarti nggak normal dia nih. Tat model yang ada tambahan huruf kembarnya sama alif itu hanya di wajan 4 huruf ya? Atau di yang lain juga ada? Nah, nanti ada 5 huruf juga ada penambahan huruf yang sama ada. Jadi biasanya kalau yang kayak gitu alif, ada tambah alif sama tambah kembar itu doang variasinya dihitung. Macam-macam, nanti lihatlah ke bawah. Ada lagi di bawah banyak nih yang 6 huruf nanti ha. Jadi ini semua nggak bisa diteorikan saja, harus dihafal ini memang. Nggak bisa, nggak, ini harus dalam memori kita ini, pola-pola kata ini semua yang 9 tambah 6. Nggak bisa, ini kalau nggak hafal, artinya begini, kalau nggak terbiasa diucap, jadi caranya nggak ada cara lain yang paling efektif, kecuali dibaca berkali-kali, diulang-ulang bersuara, nggak ada cara lain lagi udah. Karena ini bahasa itu harus apa namanya? Digunakan. Dibiasakan perubahan. Jadi ini nggak bisa diteorikan. Apa teorinya? Nggak bisa. Udah hafal aja udah. Ya, Ustaz. Nggak usah. Ini untuk memahaminya apa gunanya kosakata ini begini, apa namanya? Ya karena pengembangan makna. Kayak tadi mengubah makna dari kata melihat ke memperlihatkan. Ini fasilitasnya. Melihat, memperlihatkan, melihat. Dari kata melihat ke memperlihatkan. Jadi semua tadi kata, kita lanjutkan lagi tadi, bahwa ketika lihat 5 huruf nih misalnya, ada wazan tafa'ala.
Seperti kata taba'ada. 4 huruf atau 5 huruf? Jawabannya 5 huruf. Ada huruf ta, ada huruf ba, ada mat, ada 5. ain, ada dal. Nah, 5. 5. Nah, lihatlah di fi'il mudhari'nya. Ada nggak 5 huruf ini di fi'il mudhari'? Ada. Lengkap dia kan? Itu normalnya. Nah, terus nih, ada kata si 5 huruf. Fi'il madinya tafa'ala. Seperti kata takassara. 5 huruf ini ta, kaf, double sin, dan ro. Ada nggak huruf itu semua di fi'il mudhari'nya? Oh, ini tuh madi ya? Ada tat itu madi ya? Hah? Enggak salah. Ini mudhari semua. Ini mudhari, Ini ada tak. Ini mana? madi. Yang tafa'al. Ini fi'il madi. Fi'il madi 5 huruf. 5 Madi. hurufnya. 5 hurufnya ini 3 huruf akar, 2 tambahan. 3 huruf akar. Huruf akarnya kaf, sin, ro. Sinro. Tambahan Kaf, sin, ro. Bentar. Tunggu. Kaf, Ini sin, ro. Ustadz bentar. Tafa'ala ini fi'il madi apa fi'il mudhari? Madi kan? Startnya ini baris ini madi lah dulu baru fi'il mudhari. Nomor kan sampai realnya ini mudhari kan? Ada tak di depan ini mudhari kan? Bukan madi kan? Bukan, ini fi'il madi. Tafa'ala fi'il madi. Fi'il madi itu ada yang 5 huruf. Awalnya tak. Cuman gini Tat, aku takutnya memang harus dihafal ya Tat. Karena kan kita selalu ngebayangin kalau mudhari itu ada ta, ada ya kan. Iya, makanya itu terlalu mendalam itu dipasangnya itu kaidah itu. Khusus tak itu. Cabutlah, jangan digeneralisir. Ada fi'il madi 5 huruf, awalnya tak, tanya tambahan di fi'il madi wazan tafa'ala ini. Tapi ini madi kan, bukan mudhari ya. Iya, fi'il madi ini. Ini yang nomor 2 nih, wazan tafa'ala. Fi'il mudhari'nya apa Ustadz? Nih, ya tafa'alu. Nah, inilah fi'il mudhari'nya. Tafa'alu. Tafa'ala ya. Cuma beda. Ya, lanjut lagi. Ya, di fi'il madi. Awalnya huruf akarnya kaf, takassara itu fi'il madi. Wazan tafa'ala. Memang fi'il mudhari'nya apa? Ya takassaru. Fi'il mudhari'nya ya takassaru. Tafa'ala ya tafa'alu, takassara ya takassaru. 5 huruf dia di fi'il madinya, iya. 5 huruf itu ada nggak di fi'il mudhari'nya? Mana yang 5 huruf tersebut? Di fi'il madi takassara. Ada ya tafa'alu. Berarti ya ada ta, ada kaf, ada sin 2 biji, ada ra. Lengkap di fi'il mudhari'nya ada dia. Baru penanda fi'il mudhari'nya iya, makanya iya takassaru. Fi'il madi tafa'ala ini takassaru itu fi'il madi. Ada lagi nih 5 huruf juga, ifta'ala wazannya. Ifta'ala fi'il mudhari'nya yafta'ilu. Nah, kalau ini di fi'il mudhari'nya nggak kelihatan karena hasil baca itu. Coba lihat. Ifta'ala 1 2 3 1 2 3 4 5. Madinya alifnya hilang juga ya. Sebenarnya alif itu kan nggak bunyi. Itu hamzah wasol. Tapi itu termasuk akar hurufnya dia ya. ya. Kalau dibikin pun dia nggak kebaca. Aslinya ditulisnya dibunyi pun nggak ada. Dibunyi ucapan. Kalau ditulis pun nggak akan kebaca. Ini loh asalnya itu. If ta'ala kan 5 huruf ya? 2 3 iya. Alifnya kan dihitung kan Tat? Iya dihitung ya Mas. Sekarang bikin alifnya tetap ada. Tapi hamzahnya ini hamzah wasal.
Hamzah wasol namanya, bukan hamzah qat'i. Baca. Yafta'ilu. Kok jadi ini? Ntar Ya. dulu. Ini saya tampilkan alif yang di fi'il madi itu. Bunyi nggak alifnya? Enggak. Yafta'il enggak. Kan ke Nggak bunyi kan? Karena alif itu bukan hamzah, itu alif. Dia hanya dibaca berharokat jika di awal kata. Ketika di fi'il mudhari, dia jadinya hilang kan dia nggak di awal lagi karena didahului iya, berharokat iya. Jadi dia yafta'ilu gitu bacaannya jadinya tuh. Betul. Gara-gara bunyi bacanya yafta'ilu, ya berarti keberadaan alif itu hanya ada di pikiran, tidak ada di lisan. Oh. Tat, kalau kayak gini berarti sorry Tat. Berarti amarnya jadi ifta'ilu gitu. Iya, ifta'il. Sorry, ifta'il. Iya, tetap kembali lagi dia. Berarti yang ada hamzah koto ya. Tadi Ustaz apa alif? Itu ada hamzah wasol. Wasol. Enggak, bukan. Ada hamzah koto. Hamzah qat'i itu yang ada hamzah. Ini dibaca hamzah hanya gara-gara nggak mungkin ini dibaca tanpa diharokati alifnya. Ini seperti yang membaca fil amar yang ditambah alif itu loh, ini hamzah apa namanya? Hamzah wasol. Hamzah wasol. Jadi sebenarnya tetap ada di fi'il mudhari'nya itu. Ifta'ala yafta'ilu itu. Kalau kita, nah, terus kita lihat lagi. Yang mirip ini ada lagi nanti satu lagi. Ini tadi ifta'ala yafta'ilu. Terus mana lah? Ini infa'ala juga sama. Hamzah alifnya alif dia bukan hamzah. Penulisannya pun beda itu dengan yang nomor ini tadi. Tat balik tadi. Ini hamzah nih, ini hamzah qat'i ini, af'ala nih. Nah, kalau ini hamzah wasol nih. Ifta'ala yafta'ilu, terus infa'ala yanfa'ilu. Ini hamzah wasol nih, dia nggak akan kebaca ketika di tengah. Ingkasara. Jadi ingkasara ini fi'il madi 5 huruf. Mana ada alif, ada nun, ada kaf, ada sin, ada ra. Nah, 5 huruf ini ada di fi'il mudhari. Ada. Tapi Ustadz kelihatannya nggak ada alifnya Ustadz. Nggak. Aslinya ada. Di mana Ustadz adanya? Di pikiran. Aduh, Arab ini susah banget sih. Pakai Karena akibat bacaan dia nggak kebaca. Itu loh nasib alif hamzah wasol tuh. Nasib dia nggak kebaca. Jadi karena nggak kebaca dibuang aja dia di situ. Nggak guna dia tegak di situ. Kebanyakan tegak nanti. Capek dia. Capek dia berdiri melulu. Tat, aku jadi bingung lagi nih. Tat, huruf apa tuh jadi lupa deh. Madi Ada lagi satu lagi, ntar dulu, ada lagi satu. Nih, yang huruf hamzah wasol juga fi'il madinya awalnya 5 huruf juga nih. If'ala yaf'alu nih. Ini hamzah wasol nih, 5 dihitung dengan dia nih. Hamzah wasol, ada fa, ada ain, ada double lam. Ini juga seperti kata ihmarra, 5 hurufnya itu. Nah, ini 5 huruf. 5 huruf ini ada nggak di fi'il mudhari? Ada. Tapi aku nggak lihat ada alifnya Ustadz. Ada. Ada di mana? Ada dalam pikiran. Gimana gitu? Sama lagi ini ada 6 huruf, fiil 6 huruf nih. Fiil 6 huruf. Mana huruf 6-nya? Ada alif, hamzah wasol, ada sin, ada ta, ada fa, ada ain, ada lam. 6 semua nih, 6. Yang 6 ini ada nggak di fiil mudhari'nya? Coba lihat. Tapi nggak ada alifnya Ustadz. Ada. Berarti yang ada alif yang ada di pikiran itu untuk fiil mudhari atau madi yang lebih dari 4 huruf. Fiil madi yang enggak, yang 5 adanya di 5 sampai 6. Adanya di fiil yang
5 dan 6. Kalau 4 nggak ada. Yang fiil 3 nggak ada, nggak mungkin. Jadi supaya, tapi tadi Ustadz ada yang pendek-pendek tiba-tiba ada alifnya. Yang Jadi pendek-pendek yang Hamzah mana? tadi Hamzah kotok, Bu. Kote. you ari kan Itu hamzah qata itu, bukan hamzah Kote. wasol itu. Bukan Hamzah wasol. Aduh. Garuk-garuk. Yalah. Udah satu-satu. Berarti yang pokoknya kalau dia kata-katanya panjang, berarti hurufnya lebih dari 4 huruf, berarti sebetulnya di sini mengandung alif kan. Berarti tak di depan itu bukan mudhari, tapi dia memang madi yang ada taknya gitu kan maksudnya. Yang 4 huruf itu. Yang enggak, yang 5 huruf itu. Sampai ke atas lah pokoknya ya, Kat. 5 huruf lah pokoknya. Oh, 5 huruf ke atas. Bukannya tadi Enggak yang ada 4 pakai ke atas. 5 huruf doang. Oh, 5 huruf doang. Makanya enggak ada, ini ibu enggak bakal tuntas Kalau nggak memahami fiil ini kalau semua pola ini belum ada dalam memori. Betul. Ya udah dimasukkan pelan-pelan, Ustaz. Tidak ada obat yang paling efektif mengatasi ketidaktahuan ini tanpa Memori, masukkan memori. kenali semua bentuk fiil. Berarti mesti di print deh itu. Nih, kalau belum dalam memori ini semua, gelaplah dia tentang fiil. Walaupun ada terang-terang dikit, tapi masih banyak gelapnya. Jadi kalau Ustaz, misalnya, ya, sebenarnya yang halaman 27 tuh kita belum pelajari nih, karena waktu itu Ustaz umroh. Jadi kita langsung ke halaman 27-28 ya, Iya. pantas gelap. Ya udah sedikit terang, Ustaz. Nah, solusinya, jadi perjalanan ibu itu sebenarnya masih panjang. Cuma bayangin ya. Suatu waktu ibu melihat satu halaman Al-Quran, ibu bisa mendeteksi semua fiil yang ada di situ, dan ibu bisa melokasikan fiil tersebut yang mana dari yang satu halaman ini. Yang satu lembar. Coba itu. Hah? Ya ini, ibu bayangin, aku punya cita-cita dalam belajar sampai juz 5 nanti, aku bisa pada saat aku melihat satu halaman Al-Quran mana saja, misalnya kan gitu, maka aku bisa mengenal semua fiil di halaman tersebut. Ya, semua fiil yang ada di halaman tersebut, dan aku tahu tipe fiil 3 hurufkah dia? Tipe fiil 4 hurufkah dia? Atau tipe fiil yang 5 huruf dia, atau yang berhuruf ilat kah dia? Itu cita-cita ibu dah. Dan ibu bisa membedakan mana madi, mana mudhari, mana amar. Nah, itu dia. Itu cita-citanya. Cita-citanya di tinggi langit. Nggak harus bisa. Tapi mesti sabar ya, Tat. Soalnya memang harus bisa. Kalau nggak tuntas belajarnya. Oh, iya, kan iya. dia nggak ngerti nanti ayat itu. Iya, benar. Sekarang misalnya, bagaimana bentuk wujudnya itu, Ustaz? Aku ngerti. Aku bisa, misalnya nih, kalau aku sudah tahu kan aku bisa menjelaskan. Nih, di halaman nih, satu halaman nih, aku uraikan. Baris 1, wa'lamu fi'il amar dari 3 huruf, alima ya'lamu. Gonimtum fi'il madi 3 huruf gonima, dari kata gonima. Gonima itu domir antum. Kemudian baris kedua, tidak ada fi'il. Baris ketiga ada kuntum, itu dari kana yakunu, kana. Fi'il 3 huruf. Amantum itu fi'il 4 huruf, wazan af'ala. Ya kan? Anzalna itu fi'il 4 huruf, anzala, dari anzala. Kemudian baris ketiga, baris keempat, al-iltaqa, sesudah kata yauma iltaqa itu fi'il 5 huruf, wazan ifta'ala.
Kemudian baris berikutnya antum. Baris antum itu ada fiil, enggak ada. Baris berikutnya yang asfala. Asfala itu bukan fiil, itu isim. Asfala, oh mesti tahu arti. Mesti ngerti artinya Bukan dulu. karena tahu artinya, aku tahu bentuk kosakata itu. Oh. Bukan karena aku tahu artinya, memang itu isim konteksnya ini. Nah, kemudian ada kata sesudah masih di baris asfala itu ada tawa'atum. Itu fiil ini yang 5 huruf wazan tafa'ala. Domir antum, tawa'atum fil madi itu. Kemudian ikhtalaftum, aku tahu itu fiil 5 huruf itu, wazan ifta'ala itu fiil madi. Domir antum, ikhtalaftum. Kemudian baris berikutnya, baris walakin itu ada fiil yakdia. Yakdia itu fiil mudhari 3 huruf itu, dari qadha yakdi. Qadha yakdi. Kemudian ada kata kana, ya kana itu fiil madi 3 huruf itu. Kemudian baris itu juga ada yahlika. Yahlika itu fiil mudhari dari kata halaka yahliku, wazan fa'ala yaf'ilu. Kemudian baris berikutnya halaka. Halaka itu fiil madi itu. Fiil madi 3 huruf itu halaka. Kemudian ada kata baris itu juga Yahya. Nama isim. Yahya. Yahya itu bukan nama, itu fiil madi, artinya dia hidup. Oh, bukan nama Itu ya? fiil 3 huruf. Bukan, itu fiil madi Yahya. Dia bukan sedang, ini ayat ini bukan menceritakan Nabi Yahya, bukan. Dia hidup artinya wa Yahya. Nah, kemudian hayya, fiil madi 3 huruf. Itu tadi hayya Yahya. Hayya fiil madinya, Yahya fiil mudhari'nya. Fiil 3 huruf itu. Kemudian baris berikutnya, baris lasami'un itu ada kata yuri. Nah itu. Oh, Yuri yang tadi itu. Itu dari fiil 4 huruf itu. Aro yuri. Kan, jika. Wazan af'ala yuf'ilu itu. Kemudian di baris berikutnya, baris walau itu ada ara. Nah, itu fiil madinya. Fiil mudhari'nya yuri. Ara fiil madi 4 huruf itu. Ara yuri. Masih di baris walau ara itu ada kata fasiltum. Itu fiil madi dari kata fasila. Fasila. Domir antum. Fiil madi 3 huruf itu. Fa'ila yaf'alu. Kemudian ada kata tanaza'tum. Itu fiil 5 huruf itu. Tafa'ala. Tanaza'a. Ya. Tanaza'a. Kemudian baris berikutnya walakin ada kata sallama. Fiil madi itu. Fiil madi 4 huruf itu. Wazan fa'ala. Itu. Kemudian baris berikutnya baris yuri, itu sama kayak tadi yuri juga, yuri. Ya. Kumunya nggak ikut, yuri. Itu di situ fiil mudhari yang 4 huruf itu. Wazan af'ala itu. Baris di itu juga ada iltaqaitum. Itu fiil 5 huruf itu. Ifta'ala itu. Alif hamzah wasol itu, alifnya itu sesudah zal itu. Iltaqa. Iltaqa. Ya. Kemudian baris itu juga di paling kiri yuqallilu. Itu fiil 4 huruf itu, penambahan 1 huruf itu fa'ala yufa'ilu, qallala yuqallilu. Baris berikutnya baris fi ayun itu ada kata yaqdi, sama tadi di atas juga ada yaqdi, qadha yaqdi, fiil 3 huruf itu. Kemudian ada kata kana, itu juga fiil 3 huruf. Kemudian ada baris berikutnya ada kata turja'u, itu fiil mudhari 3 huruf, awalnya roja'a yarji'u, yarji'unya dibikin majhul menjadi turja'u, dikembalikan artinya. Awalnya yarji'u mengembalikan, lalu dipasifkan menjadi turja'u. Kemudian di baris itu juga ada kata amanu, itu fiil madi 4 huruf itu, af'ala yuf'ilu itu. Kemudian ada kata laqitum, itu fiil madi 3 huruf, fa'ila. Kemudian baris terakhir fasbutu itu fiil amar. Fiil amar ini dari kata sabata yasbutu. Fiil 3 huruf itu, usbutu. Uzkuru itu juga fiil amar dari fiil madi zakaro yazkuru. Uzkuru fiil jama'. Terakhir tuflihun. Tuflihun itu aku tahu itu fiil madinya aflaha. Aku tahu itu aflaha fiil madinya. Dari mana Ustaz tahu? Ya memang aku hafal. Oh, wazannya. Fiil mudhari'nya yuflihu. Aflaha yuflihu. Ini bentuk jamak antum. Jadi tuflihuna. Selesai. Nah, cita-cita Ibu untuk sampai ke situ aja dah. Hafalin yang itu ya, yang tadi ya, yang 6. Yang wajan terakhir yang bukan 6. 6 huruf 7 tambah 3 10 tambah 5 15 tambah 1 16. 16. Enggak, yang 3 huruf 6.
Udah masuk semua yang kuceritakan di sini kan? Udah satu halaman itu. Selesai fi'il madi mudhari amar. Nah, gimana biar sampai ke sana? Nah, proses belajar inilah tahapannya. Bisa sampai ke sana, Ustaz? Insya Allah. Insya Allah ya. Buktinya Ustaz bisa. Ya Ustaz berapa tahun belajar? Aku tugasku nggak harus menghabiskan ibu harus menghabiskan waktu selama itulah gunanya guru. Guru itu jangan lagi pula dia mengajari muridnya harus sebanyak waktu yang dia pakai supaya muridnya bisa. Guru itu bagusnya kalau bisanya lebih cepat muridnya menguasai dibanding dia, itu yang bagus kan? Iya. Sebenarnya lebih cepat ibu daripada aku. Maksudnya Lebih cepat ibu-ibu daripada kami yang di pesantren. Serius. Banyak anak-anak pesantren nggak ngerti sejauh ini. Yang sejauh yang ibu pelajari ini pun, ibu belajar juz 3 nih, anggaplah kelas SMP gitu kan. SMP kelas 3 misalnya. Sama nggak pencapaian mereka? Belum tentu. Bisa ibu lebih bagus. Gitu. Mereka kan targetnya hafiz hafal. Nah, yang belajar bahasa Arab, kalau nggak belajar ya sama sekali nggak tahu dia. Cuma ngafal aja. Nggak menghafal aja, ibu udah hafal, lama-lama hafal, karena diulang-ulang mulu. Kalau di pesantren maksudnya. Ya, anak dihafal bisa saja dihafal, tapi belum bisa menggunakan apa yang dihafal itu. Bisa jadi. Kalau nggak ada latihan, bisa. Allahu Akbar. Nah, sekarang apa tugas ibu lagi? Tugas ibu ngerjain ini halaman 32. Itu di PR-in aja. Karena itu terakhir materi fil amar. Ya. Hari ini kita masuk pertemuan 15, kita itu materinya sudah pindah. Sudah tasrif istilahi. Nambah lagi, Ibu. tambah susah lagi. Gitu, bukan lagi fiil udah selesai 3, udah berarti ada yang selain fiil yang dikenali bentuk kata yang lain. Namanya nanti ada isim fa'il, isim maf'ul, nahi. Kalau nahi itu sebenarnya sudah tahu lah. Ustadz nanya boleh nggak? Ya. Yang ini halaman 27 itu yang terakhir ada yuhibbu dan yujibu tuh pakai alif nggak? Ininya apa madinya? Di halaman berapa? 27 yang tadi. Sebenarnya kalau cara bodohnya, ini cara bodoh nih, bukan cara ilmu nih, ini karena clue ini. Sebenarnya sudah ada dikasih tahu di sini. Perhatikan di halaman 27 itu. Yang terakhir Ustaz. Enggak, iya lihat dulu biar tahu clue-nya, jangan supaya setiap ketemu kasus terjawab. Ini clue bodohnya. Kalau clue pintarnya kan mengetahui hakikat kosakata. Nah, clue bodohnya ini perlakuan khusus. Coba perhatikan baca. Untuk fiil mudhari yang berikut ini mendapatkan trik khusus dalam mengubahnya menjadi fiil amar. Kata-kata fiil mudhari ini semua diawali harokat dhammah. Setelahnya sukun atau kasroh. Nah, itu clue-nya itu. Tapi tetap dia dalam bentuk aktif, bukan pasif gitu kan. Maka cara mengubahnya ke fi'il amar adalah setelah membuang huruf mudhari'nya langsung diimbuhkan huruf hamzah berharokat fathah. Kemudian akhir fi'il amar dijazamkan. Kan itu cluenya. Artinya ada nih ya, kata yang harus diamati. Kata-kata fi'il mudhari ini semua diawali harokat dhammah. Karena fi'il mudhari yang harokat dhammah inilah itu sebenarnya jalan pintas. Kan fi'il mudhari af'ala kan yuf'ilu. Dimulai dengan dhammah. Iya, memang jadi digantikan oleh ditambahkan alif. Iya, kan itu kan normalnya semua fi'il mudhari
awalnya fathah kan? Semua Iya. Yaf'ilu. Oh iya ya. Kecuali fiil yang 4 huruf kan gitu. Yang domah itu tadi yang wazannya af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu, ada fa'ala yufa'ilu, Jadi ada fa'ala yufa'ilu. itu sebelum ada penjelasan hamzah qat'i tadi itu cara cepatnya gitu. Cara maksudnya. cepatnya ini, tapi kan kalau hanya begitu dia nggak tahu hakikat kosakata itu dari mana. Hamzahnya dari mana? Oh iya. Ya. Kalau ini cara bodohnya, nggak tahu dia hamzah itu kok tiba-tiba ditambah katanya kan. Jadi ibu, cluenya itu ini dah dia. Fi'il mudhari'nya berharokat dhammah awalnya. Setelah dhammah itu ada sukun atau kasroh. Berarti kalau setelah sukunnya fathah nggak kena teori ini. Iya, fathah mah langsung nggak usah ditambahin hamzah. Nambahin hamzah. Iya. Nah, jadi contoh yang dibikin di bawah ini semua mengacu kepada teori ini. Semua fi'il mudhari'nya dibikin contoh di bawah ini adalah harokatnya dhammah. Yang sesudah dhammah itu ada bisa sukun atau kasroh. Perhatikan. Yukhlifu. Dhammah awalnya sesudahnya sukun. Masuk teori tadi kan? Yunzilu sama. Yubdi'u sama. Yang sesudah dhammahnya harokatnya sukun. Yuhyi, yukhriju, yukhfi, yu'min. Masuk nih semua. Nah, sekarang yunji sesudah dhammah sukun. Yumlil. Ya, kalau ini sesudah dhammah yang bawahnya yuti kasroh. Kan masuk dalam teori tadi kan, clue tadi kan? Dhammah ya. Ini clue ini yang saya bikin itu sebenarnya hanya berlaku ke wazan af'ala yuf'ilu ini. Iya. Iya, sebenarnya itu clue-nya aja. Karena harus sesudah dhammahnya harus apa tadi? Sukun atau kasroh. Artinya kalau ketemu fathah sesudah dhammah, berlaku nggak penambahan hamzah? Nggak. Seperti ada contohnya nggak? Contoh nih. Di halaman berapa berikutnya? Yuhadiru misalnya. Yuhadiru. Awalnya dhammah. Sesudah dhammah apa? Fathah. Ketika bil amar dikasih hamzah qat'i enggak? Enggak. Hadir. Jadi hadir. Hadir udah. Nih, yusalli. Gimana sih kalau Nggak perlu ditambah hamzah gitu kan? Oh tadi ya. Ini halaman berapa ini? Aku udah loncat-loncat lah. Nah, sekarang ini. Kalau ini gimana? Ya hilang. Kan ada kaidah tadi, clue tadi. Ini berapa huruf dulu ya, Tat? 1, 2, 3. Tidak. Itu. Salah lah semua. Kan teorinya tadi fi'il mudhari awalnya dhammah, sesudahnya kasroh itu ditambah apa? Hamzah qat'i kan? Hamzah qat'i. Tambah hamzah. Tapi karena sukun ketemu sukun gitu, Tat. Terus sukun jadinya apa nih? Jawab ini. Yang benar aid. Iya-nya hilang ya, tadi ya yang di tengah jadi. Yang penting itu ditambah hamzah a. Itulah yang ditanya Bu Lina tadi. Oh, aid. Ya-nya hilang tapi aid. Aid. Ja-nya jadi sukun. Sekarang aku tanya balik, kenapa ada a-nya Ustadz? Karena kan tadi hukumnya bodoh-bodohannya itu kalau bodoh-bodohannya itu yang sesudah dhammahnya ada sukun atau
Kasro. Kasro. Kalau ada domah atau sukun atau kasro tambah. Sebetulnya orinya bukan ini gitu Tatat. Yang orinya ada alifnya gitu. Tapi jadinya selalu hamzahnya jadi a ya, aid gitu Tat. Iyalah, A doang enggak kan Nggak ada i. yu'aidu awalnya nih. Yu'aidu. Jadi nggak ada i gitu maksudnya. Jadi tetap ngikutin selalu aid. Ya. Karena ini fi'il mudhari wazan af'ala yuf'ilu. Ini fi'il mudhari wazan af'ala yuf'ilu, makanya dia dijadikan pakai hamzah fi'il amarnya. Karena dia fi'il madinya af'ala yuf'ilu, a'ada yu'idu. A'ada yu'idu itu aslinya a'ada yu'aidu. Jadi di halaman berapa ini yang saya tampil ini? Halaman ini berarti saya kasih latihannya semua kasus fi'il mudhari yang sudah dipelajari sebelumnya. Di halaman 32 ini, halaman 32 ini. Jadi dikumpulin di sini semua kasus fi'il mudhari yang akan dijadikan fi'il amar, semua kasus di sini, termasuk yang ditambahkan hamzah itu. Termasuk yang dibuang huruf ilat di tengahnya gara-gara ketemu dua sukun. Dikumpulin di sini. Semua kasus. Nah, inilah latihan terakhir fi'il mudhari. Ini halaman 32 itulah latihan terakhir fi'il mudhari. Latihan fi'il amar ya. Nah, di masuk pertemuan ke-15 sampai akhir ada 5 pertemuan, 6 ya, 6 pertemuan itu sudah membahas bentuk kosakata yang lain. Istilah. Mudah-mudahan sih. Tapi kan fi'il amar belum mahir Ustadz. Iya sih. Iya, belum mahir. Tapi nggak apa-apa, sambil-sambil jalan aja. Nanti kan kasusnya sering ketemu. Berarti ketika yusolli jadi asal gitu. Kena nggak kena cara bodoh tadi itu nggak masuk tuh. Sol. Kan sesudah domanya itu fathah Bu Ida. Sol Oh jadinya. iya, salah. Kan harus setelah domanya. Iya. Harus kasroh atau domah. Kalau itu kan fathah jadi sol. Gelap. Pusing ya. Gelap. Ya, nanti dikenali lagi Ustadz. Iya. Pokoknya nanti ketemu ayat itu kan. Nah, fi'il mudhari itu cuma 2 kemungkinan huruf mudhari'nya. Ada yang fathah. Pada umumnya fathah. Kalau ketemu dhammah itu berarti wazan sisi 4 huruf. Seru dah. Dah, tambah pusing Ibu. Udah di-PR-in aja. Iya. Halaman 32. Nanti kita lihat hasilnya. Cara clue-nya tadi di halaman berapa jangan lupa. 27, 28. Ya, situ. 27 juga belum Ustaz. Kenapa? Latihan 27 juga belum PR ya. Latihan 27 dikerjain ya. Supaya nanti kita kerjain lagi Selasa depan, insya Allah. 30 juga loh. Drenis model 30. Setelahnya sukun atau kasroh. Oh. Halaman 30 juga belum. Kasroh. Banyak tuh kerjaan tuh. Saya kelompok paling. 30 udah, 30. Udah sama Ustaz Dodi. Udah tuh. Tambahkan Ini Ibu simak ininya nih ayat kita hari ini nih, biar aku tunjukin ayat-ayatnya nih. Ibu lengkapi terjemahannya kata per kata menurut arti harfiah ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukallimun nas. Wa dan yukallimu dia berbicara. Dari kata kalam itu ya. Tiga. Halaman 33 dari kata itu. kalam. Itu dari kata kalam. Yang nggak hadir hari ini Bu Feli ya? Apa kabar beliau? Kurang sehat, Ustaz. Hah?
habis kecelakaan kurang sehat. Siapa? Bu Feli. Kecelakaan gimana? Safar terus kecelakaan di jalan, sempat operasi. Oh ya Allah. Innalillahi. Gimana cerita? Maksudnya kecelakaan berkendara, roda 4 atau roda 2? Kami kurang tahu persis berita detailnya. Kecelakaan terus patah tulang, sempat dioperasi. Ya Allah. Minggu kemarin itu sudah ikut gabung, tapi minggu ini menyampaikan katanya kondisinya lagi drop, jadi tadi izin. Di Malaysia apa di Indonesia? Malay ya. Jadinya di Malay ya, Bu. Enggak detail infonya. Ya udah, sampaikan salam ke beliau lah. Semoga lekas sembuh. Ini nanti rekamannya saya upload ya. Iya. Ini bukan live, jadi biar lebih ini. Baik, saya lanjutlah. Wa yukallimu wa dan yukallimu itu dari kata kalam, berbicara. Siapa dia? Domirnya huwa fil mudhari fa'ala yufa'ilu. Dan dia berbicara kepada annas orang. Atau manusia. Fi al-mahdi, fi pada al-mahdi. Mahdi itu tempat ranjang bisa, tapi kan konteksnya ini untuk bayi. Maka biasanya al-mahdi. Ini huruf akarnya 3, mim, ha, dal. Kalau ada misalnya mahdi dalam makna Imam Mahdi, mimnya itu bukan akar, itu dari kata huda. Ini huruf akarnya mim, ha, dal, mahada. Mahada itu tempat. Ya, kemudian wa kahla dan dewasa, wa minas salihin, wa dan min as-salihin, dan dia termasuk as-salihin. Siapa yang diceritakan ini? Nabi Isa. Nabi Isa ini sedang menceritakan Nabi Isa nih. Nabi Isa itu bisa ngomong sama orang di waktu masih baby. Di dalam kandungan. Bayi. Dalam kandungan itu belum ada ceritanya. Bisa sampai bayi. Kalau ngomong lagi dalam kandungan gak ada. Gak ada Nabi. Orang ajaib belum ada. Kalau kolat seperti ini perempuan gitu ya, kolat. Kolat karena ini yang bercerita yang berbicara itu Maryam. Karena dia berinterogasi dengan malaikat dia. Qalat, dia berkata, hianya di sini merujuk ke Maryam. Apa kata Maryam? Rabbi, oh Tuhan. Anna ini satu kata bertanya, bagaimana? Oh, ini bagaimana, bukan Anna ya? Bagaimana? Anna yakunu, bagaimana ada li untuk aku. Bagaimana ada untuk aku apa? Walad. Walad itu anak. Mau laki mau perempuan disebut walad. Kalau anak laki ibin, kalau anak perempuan bintun. Bukan kalau gulam. Anak secara general bisa masuk laki bisa perempuan walad. Bukannya gulam. Kalau gulam apa? Ya, gulam juga diartikan orang, walad juga. Tapi ini dalam konteks anak ini anak. Oh, walad. Kalau gulam itu si Uco. Gede ya. Si Uco, si Asep, sama si Bujang itu padanannya. Gulam ya. Anna yakunu li walad. Wa dan lam tidak yamsas menyentuh ni terhadap aku. Jadi kalau aku biasakan menerjemahkan itu dibantu misalnya terhadap itu berarti objek. Oleh aku bilang kalau oleh itu berarti fa'il pelakunya. Nah, jadi kayak gini nih, wa dan lam tidak menyentuh terhadap aku oleh manusia. Nah, itulah ala-ala santri itu. Untuk memposisikan struktur kalimat. Ya. Gitu. Dia fa'il atau maf'ul. Jadi ditandai nanti kalau terhadap berarti maf'ul. Maf'ul. Iya. Menyentuh, supaya jangan salah ternyata. Aku menyentuh manusia, salah. Dalam kalimat lam yamsasni bashar tidak ini tidak ada yang bukan si pelakunya bukan ni itu saya objek. Iya. Menyentuh terhadapku oleh orang. Menyentuh aku manusia ya. Malam jasas nih bashar. Dia berkata dia di sini malaikat kadzaliki seperti zaliki itulah Allahu yakhluqu. Allah menciptakan apa yang yasha dia kehendaki. Apabila qadha dia menetapkan apa?
amran sesuatu, ya. Maka Maka innama hanyalah yaqulu dia berfirman atau dia berkata lahu terhadapnya sesuatu tadi. hadapnya Apa kata dia? Titik dua tanda Kun. kutip kun. Nah, kata itulah yang diapit dua tanda kutip. Kun. jadilah. Jadilah engkau. Itulah kepil amarnya. Ya. Kun, jadilah engkau. Fa, lalu yakunu dia ada. Lah. Ya. Tadi belum ada menjadi diperintah dia. Adalah engkau. Maka lalu adalah dia. Yakun. Sesuatu tadi yang dikehendaki Allah itu. Jadi perintahnya bukan kun fayakun, tapi Kun. kun. Wa dan yu'allimu dia mengajarkan hu terhadapnya. Hadapnya. Ya, dia mengajarkan terhadapnya. Apa yang diajarkan terhadap dia? Alkitab. Yang dimaksud Alkitab di sini ya kitab pelajaran, wal hikmah dan hikmah, wat Taurah dan Taurah, wal Injil dan Injil. Injil itu nama kitab juga. Ya. Wa rasulan dan Nabi Isa itu nanti adalah seorang utusan. Dari Bani Kepada siapa? Ila Bani Israel. Kepada anak-anak dari Israel. Anak keturunan dari Israel. Bani itu artinya anak-anak. Kan ketika digabungkan dengan Israel berarti anak-anak dari Israel. Israel itu nama itu ya, nama keluarga Israel. Nama Nabi Yakub. Anak keturunan Nabi Yakub inilah yang dikenal dengan istilah Banu Israel. Apa nanti dia bilang sama Banu Israel Nabi Isa ini? Jadi inilah kata-kata yang diucapkan Nabi Isa. Ani, sesungguhnya aku, kata Nabi Isa. Qad, sungguh. Jitu, itu fil madi itu. Dari kata ja'a itu. Ja'a datang. Jitu aku datang. Aku datang pada kalian. Jadi kaliannya jadi maf'ulun bih. Jitu aku datang. Kum pada kalian. Bi dengan ayatin suatu tanda. Jadi isim tunggal dia kan. Satu tanda. Ada satu tanda. Ayatin. Satu tanda dari siapa? Min rabbikum. Apa itu? Anni akhluqu lakum minat-tin. Anni sesungguhnya aku akhluqu akan membikin lakum untuk kalian min dari at-tin tanah, terbuat dari tanah. Aku membikin untuk kalian terbuat dari tanah ka seperti burung. bentuk seperti bentuk at-thair. Burung. Aku bikin sesuatu untuk kalian terbuat dari tanah seperti meniru bentuk burung, thair. Fa lalu anfuhu aku akan tiup fihi padanya, pada tanah liat tadi yang terbuat dari tanah tadi tin. Ya. Falalu yakunu tairan. Lalu jadilah dia burung betulan. Sesungguhnya burung sungguhan, tairan. Jadi burung sungguhan biiznillah. Dengan izin dari Allah. Jadi burung tuh nanti katanya. Terus apalagi wa dan obriu aku bikin sembuh atau aku sembuhkan. Apa yang aku sembuhkan? Kata Nabi Isa, al-akmaha, orang yang buta, wal abrosa, seorang yang kusta, penyakit kulit yang berbelang warnanya itu. Wa dan uhyi, aku bisa menghidupkan al-mauta yang sudah mati. Al-mauta itu yang sudah mati. Jadi kata al-mauta, al-mayyit itu artinya sama. Al-mauta bentuk jamak dari kata al-mayyit. Jadi al-mauta itu
orang-orang yang mati, ada beberapa orang gitu kan. Oh iya al-mauta. Bukan karena aku hebat, tapi biiznillah, Dengan dengan izin kuasa Allah, bukan kuasa Nabi Isa. Dia bilang begitu. Wa unabbi'u, aku juga bisa memberi naba. Naba itu berita. Aku memberitakan kepada kalian, atau aku beritahu kalian. Apa yang diberitahu? Bima, dengan sesuatu, atau dengan apa yang takulun, yang kalian akan makan. Kalian belum makan, bakal kalian makan karena fi'il mudhari ini. Aku akan kasih tahu kalian bakal kalian makan apa, wa ma tadakhirun, dan apa yang akan kalian simpan fi buyutikum, di rumah kalian. Nanti kalau Nabi Isa hidup zaman sekarang, aku tahu di kulkas Bu Ida nanti bakal masak ini dan makan ini. Gitu. Iya, Nabi Isa di zamannya begitu. Aku tahu kalian nanti bakal makan ini, kalian makan ini. Aku tahu kalian nyimpan sesuatu di dalam berangkas kalian kan. Ini kalian simpan. Nah, itu ngeri kalau zaman Nabi Isa itu berarti ya. Tahuan. Tahuan itu. Mujizat dia itu yang tanda kenabian dia ya. Jadi dia bisa melihat orang-orang yang menyimpan sesuatu di rumahnya gitu Mas. Ya. Nah, nanti dia bilang, Budian ada nyimpan ini kan? Anggur. Kemudian nyimpan durian gitu kan. Kalau durian masih kita udah ada aromanya gitu. Kayaknya bau duriannya. Tapi makanan doang kan. Ya itulah, enggak apa aja, pokoknya apa aja yang di hadapan murid-muridnya, jadi murid-muridnya itu merasakan betul ini benar-benar utusan Tuhan ini gitu. Oh, masa dia tahu itu. Inna, sesungguhnya, fi dalam zalika, demikian yang kejadian-kejadian yang di luar kebiasaan ini adalah adalah tanda semua itu. Bukti. Ayah, sebuah tanda lakum untuk kalian. In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa, maksudnya kan, beriman kepada Allah. Terus apa lagi Nabi Isa? Ini semua tentang Nabi Isa ini. Wa musaddiqan, dan Nabi Isa itu datang ke tengah Bani Israel itu musaddiqan. Musaddiqan itu membenarkan, mendukung, menyatakan benar bahwa Nabi Isa itu datang. Apa yang dinyatakannya benar? 5, terhadap apa yang baina yadayya, yang di hadapan, baina itu di antara, baina di antara, yadayya dua tanganku, ada kunya, domir ya-nya itu, di antara dua tanganku. Apa itu yang di antara dua tanganku? Kata Nabi Isa, itu min berupa atau dari at-Taurah. Jadi maksudnya Taurat itu artinya, Taurat ini kan sudah 1.500 tahun sebelum Nabi Isa menjadi amalan masyarakat Bani Israel sepeninggal Nabi Musa. Nabi Isa datang di abad ke-15-nya ini, ya kan? Di abad ke-15, ya abad ke-15 lah berarti dia 1.500-an. Nah, aku datang tidak mengobrak-abrik Taurat. Aku datang, aku bilang Taurat betul. Taurat benar, itu tugasku, kata Nabi Isa. Ini yang disebut musaddiqan, menyatakan Taurat itu benar, bukan salah. Jadi nggak melawan ajaran sebelumnya dia. Karena dia datangnya dari sumber yang sama, dari Allah juga. Maka aku datang membenarkan apa yang dihadap dan apa yang di antara dua tanganku berupa Taurat. Terus bedanya wali uhilla, dan li supaya uhilla, aku menyatakan halal. Jadi ada fatwa baru dalam kedatangan dia ini, dinyatakanlah sebuah hukum tadinya haram, lalu dia akan merevisi hukum itu. Aku akan menyatakan halal untuk kalian lakum apa? Ba'dalladzi hurrima alaikum, sebagian dari yang pernah diharamkan atas kalian. Ada pernah, apa yang diharamkan? Dulu sebelum Nabi Isa pernah diharamkan bagi mereka antara lain daging ternak, ya sapi atau domba atau unta itu misalnya diharamkan bagi mereka
karena hukuman Allah kepada Banu Israel. Jadi dihukum mereka dengan cara nggak diharamkan makan. Tadinya halal, diharamkan. Nah, di masa Nabi Isa diangkatlah larangan itu. Jadi halal lagi. Nggak boleh lagi makan daging sapi. Gitu kan. Oh, tadinya nggak boleh lalu ya. Sempat tidak boleh. Karena dihukum. Kecuali lemak-lemak yang ada di punggungnya. Di ayat Al-Quran ada itu. Oh, Adi pernahlah pengalaman itu di Nabi Isa. Yaudah berarti lebih enak lagi dong ajaran Allah yang disampaikan Nabi Isa ini. Karena yang tadinya dilarang sekarang sebagian ya, sebagian. Kalau babi tetap haram. tapi babi dari awal memang haram ya? Iya loh. Iya, itu tetap. Wajitukum dan aku datang pada kalian bi ayah mir rabbikum. Aku datang ini pada kalian wahai Bani Israel ada bukti dari Tuhan kalian. Fattakullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah wahai Bani Israel. Wa ati'uni dan kalian patuhlah pada. Ini fil amar nih. Ati'u. Itu dari kata yuti'una. Jadi ninya itu bukan ini bukan bagian dari fiil, itu domir untuk maf'ul objek. Kalian patuhlah terhadapku. Ati'uni. Nah, kata Nabi Isa ke Banu Israel ya. Kunya dari apa tadi? Nabi Isa. Enggak, maksudnya pernyataan kunya dari apa? Ni-nya. Ni-nya itu domir ni. Seperti domir wajiburni, warfa'ni, wahdini. Nah, itu tuh. Ini bukan bawaan dari ati'unya ya? Bukan. Dia kata-kata lain itu. Kalau fil amar hanya sampai waw. Iya. Hasbun nun itu, buang nun. Kalau nun bawanya kan udah dibuang karena jazam. Ustaz, kalau cara tahsinnya bacanya ati'un kan? Tapi kalau dibaca normal ya wa'ati'un, mat biasa, mat apa namanya dalam kaji tajwid itu? Iya, arid lisukun ya. Kalau misalnya jazakillah khairan katsiron atau katsiro, Ustaz? Yang mana? Kalau misal kita ngucapin jazakillah khairan katsiron atau katsiro? Boleh dua-duanya, nggak ada masalah. Khairan kasiran. Nggak apa-apa. Kalau dalam ngobrol dah. Iya. Kalau baca ayat Al-Quran, aliman hakima. Iya. Azizan hakima. Gitu kan? Iya. Inna sesungguhnya Allah Rabbi adalah Tuhanku wa Rabbukum dan Tuhan kalian. Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian kata Nabi Isa. Jadi jangan jadikan aku Tuhan, maksudnya kan gitu. Ini sindiran buat orang Kristen juga nih ayat ini. Innallaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu, maka menghambalah kalian terhadap Dia. Fa maka u'budu, menghambalah kalian terhadap Dia. Hada syiratum mustaqim. Ini adalah syirat yang mustaqim. Sudah selesai ceramah Nabi Isa, udah inilah omongan dia di tengah-tengah muridnya. Lalu falamma ahasa Isa. Lalu lama pada saat ahassa merasa, ada perasaan di Nabi Isa nih, ada perasaan dia ahassa, ini fi'il madi wazan af'ala ini. Hamzahnya qat'i itu. Ahassa itu. Fi'il madi 4 huruf ini. Pada saat dia merasa, siapa yang merasa itu Isa merasa minhum dari mereka murid-muridnya yang disebut al-hawariyun itu. Nanti di sini. Ada feeling dia, ada feeling dia. Ada feeling apa? Ada feeling di muridnya itu ada al-kufr. Masih ada ketidakpercayaan di hati sebagian muridnya terhadap dirinya. Al-kufur itu ada rasa ini utusan Tuhan bukan sih? Gitu. Qala, berkatalah Nabi Isa diujinya, ditantangnya. Man ansari ilallah. Man siapakah ansari, para penolongku. Kunya itu dari mana? Ya yang sukun dibaca ansar, sesudah ra itu.
Ansor. Kosakatanya kan ansor, para penolong. Nah, ia yang Iya. sukun itu domir. Aku. Iya. Siapakah para penolongku? Ilallah. Artinya yang menolong perjuanganku akan memperjuangkan ajaran Allah ini siapa? Qalal hawariyu. Berkatalah siapa? Oleh yang berkata itu siapa? Al-hawari. Jadi kalau fiil itu fiilnya tunggal, pelakunya dijamakin begini, tetap tunggal kolanya tetap bentuk tunggal. Al-hawariyun itu kan jamak. Orang-orang hawariyun berkata. Begitu aturan bahasa Arabnya kalau fiilnya duluan. Beda kalau terbalik, misalnya al-hawariyun qalu, itu harus betul harus begitu. Gitu kan? Tapi kalau berkata, siapa yang berkata? Jamak tunggal dua sama. Dahulukan fiilnya. Qala, siapa yang berkata? Qala Muhammadun. Satu. Oh, yang berkata berapa orang? Dua orang. Qala rajulani. Tetap qala bunyinya. Oh, jamak. Qala al-hawariyun. Tetap tunggal fiilnya. Itu aturannya fiil Jumlah fi'liyah itu. jumlah pilihannya. Nah, apa kata al-hawariyun? Dimulai dengan tanda kutip pembuka. Nahnu ansarullah. Kami adalah para penolong kepada Allah. Ansarullah, para penolong kepada Allah, para penolong ajaran agama Allah. Amanna, kami adalah orang-orang yang beriman. Amanna. Beriman sama apa? Kepada Allah. Beriman. Itu washhad, dan engkau saksikanlah. Jadi engkau yang dimaksud di fil amar ini itu merujuk karena lawan bicaranya Nabi Isa tunggal kan. Washhad, dan engkau saksikanlah wahai Isa bi anna, sesungguhnya kami adalah muslimun, orang-orang yang berserah diri kepada Allah, orang-orang muslim. Jadi sebutan para pengikut Nabiullah dari zaman dulu sampai sekarang itu muslim. Udah dari dulu itu sebutan muslimun, itu bukan dari umat Nabi Muhammad doang. Karena ajaran Allah cuma satu, al-Islam. Yang mana orang yang mengikuti ajaran al-Islam itu bahasa Arabnya muslim. Jamaknya muslimun atau muslimin. Jadi sebutan muslim itu sudah dari umat-umat terdahulu, umat agama Allah. Ibu-ibu semua, jadi pelajaran akan bertambah nanti setelah kita bahas PR-PR yang nanti. Nah, ini pelajaran ini penting juga ya. Insya Allah masih bisa dipahami. Masih bisa dipahami. Jangan kira nggak bisa dipahami. Bisa dipahami. Bisa dipahami. Tinggal mahirnya butuh latihan aja. Mantaplah pelajaran kita hari ini. Lengkap. Salam sama Bu Feli ya. Mudah-mudahan segera sembuh Bu Feli. Insya Allah nanti sampaikan. Sabar ya. Ikuti prosesnya, nasihat dokter, sabar menjalani proses kesembuhan. Apalagi kalau beritanya patah, ya Allah. Ya kan? Hati-hati semua ibu-ibu. Banyak-banyak ini. Kalau yang sudah terjadi, jangan lagi disesali. Kenapa kemarin begini? Kenapa begini? Nah, itu ujian batin, nggak boleh. Kalau setiap ada perasaan kayak gitu, harus ditebus dengan kata-kata qadarullah wa masya'a fa'ala. Sudah terjadi, kalau Allah kehendaki ya terjadi, kan gitu. Baik ibu-ibu semua, kita sudahi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.